Muronghao, kota elang biru. Xiaoyan menggumamkan dua nama itu di mulutnya. Dengan ini mungkin bukan hal yang mustahil baginya untuk bertemu dengan Murong Qianqian lagi di masa depan. Setelah pulih, Xiaoyan sekali lagi mengangkat matanya dan melihat ke atas. Muronghao telah membawa Murong Qianqian dan menghilang ke cakrawala. Dalam sekejap mata, hanya Xiaoyan yang tersisa di tempat ini. Melihat pemandangan ini, hati Xiaoyan tak kuasa menahan rasa hampa. Mungkin karena ia sudah terbiasa dengan suara-suara itu saat Murong Qianqian berada di sampingnya. Sekarang Xiaoyan sekali lagi jatuh ke dalam situasi di mana ia sendirian. Ia malah tidak terbiasa dengan itu. Sementara Xiaoyan menghibur dirinya sendiri dengan cara ini, dia sekali lagi menguatkan dirinya. Meskipun Murong Qianqian telah pergi dengan selamat, masalah Xiaoyan sendiri belum terselesaikan. Sekarang identitasnya telah diketahui lagi oleh orang lain. Kemungkinan besar orang-orang dari 4 sekte besar telah mengetahui secara diam-diam perkiraan lokasi Xiaoyan. Kemungkinan besar mereka akan segera mengirim orang untuk menyelidiki keberadaannya. Selain itu ada beberapa orang dengan niat jahat. Tidak dapat dihindari bahwa Xiaoyan akan dikepung dan diserang. Jika dia membiarkan dirinya jatuh ke dalam krisis semacam itu akan menjadi pukulan telak bagi Xiaoyan. Memikirkan hal ini, wajah Xiaoyan tanpa sadar menampakkan ekspresi serius. Setelah merenung sejenak dalam hatinya, dia duduk bersila di udara. Kedua tangannya membentuk segel pelatihan. Kedua matanya terpejam saat dia mulai memurnikan pil obat dalam tubuhnya dengan tenang. Meskipun luka-luka di tubuhnya dapat disembuhkan dengan pil obat tingkat 4, akan terlalu lambat jika ia hanya mengandalkan pil obat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saat ini yang kurang dimiliki Xiaoyan adalah waktu. Sekarang setelah Xiaoyan muncul, keempat sekte besar pasti akan mengambil tindakan. Pada saat itu Xiaoyan tidak lagi harus menghadapi bandi biasa. Sebaliknya ia harus menghadapi elit Dodi sejati. Sebelum bertemu mereka, jika Xiaoyan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, niscaya hal itu akan membuat situasinya semakin berbahaya. Saat ini yang perlu dilakukan Xiaoyan adalah mengumpulkan bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil roh es dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah itu ia akan mulai menyempurnakan pil obat tersebut. Namun sebelum ini Xiaoyan hampir lupa bahwa untuk mendapatkan bahan utama terpenting dari pil roh es, yaitu cairan dingin roh es. Tentu saja premisnya adalah Xiaoyan juga perlu mencapai level alkemis peringkat 3. Bagaimanapun pil pengembalian bodhisattva adalah pil obat tingkat 3. Ketika memikirkan hal ini, Xiaoyan tanpa sadar tertawa getir di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia benar-benar harus menyelesaikan begitu banyak hal untuk memurnikan api surgawi. Namun Xiaoyan merasa lega saat memikirkannya. Terlepas dari apapun yang harus dilakukannya, pada akhirnya tujuannya adalah meningkatkan kekuatannya. Saat Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam memurnikan pil obat di tubuhnya, waktu pun berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari ini, area tempat Xiaoyan berada tidak terpengaruhi oleh kekuatan eksternal apapun. Binatang-binatang ajaib yang bercokol di pegunungan di bawah tidak berani bertindak gegabah. Ini karena sosok manusia yang duduk di udara. Meskipun Xiaoyan telah menarik auranya dalam tubuhnya, tekanan tak kasat mata yang dipancarkannya menyebabkan binatang ajaib di pegunungan di bawah memahami bahwa pemuda berjubah hitam ini, yang tampaknya hanya memiliki kekuatan bandi bintang 6, bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Hal ini terutama berlaku bagi beberapa binatang ajaib yang secara pribadi menyaksikan pertempuran besar 3 hari lalu. Mereka sangat takut pada Xiaoyan yang saat ini sedang duduk di langit. Di bawah penyempurnaan yang tenang ini, luka-luka di dalam tubuh Xiaoyan juga pulih dengan cepat dengan bantuan efek mengerikan dari pil obat tingkat 4. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, semua luka yang tertinggal dari pertempuran besar hari itu telah sembuh sepenuhnya. Pada hari ke-7, luka-luka di tubuh Xiaoyan telah pulih sepenuhnya. Khasiat obat dari pil obat tingkat 4 memang luar biasa. Dengan luka yang begitu serius, Xiaoyan yakin bahwa ia akan membutuhkan waktu setidaknya 1 hingga 2 bulan untuk pulih jika ia hanya mengandalkan pil obat tingkat D. Namun sekarang, pil obat tingkat 4 benar-benar telah memungkinkannya untuk sekali lagi pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu yang singkat. Harus dikatakan bahwa pil obat tingkat tinggi seperti itu benar-benar menakutkan. Xiaoyan perlahan mengembuskan napas keruh di dadanya. Matanya yang telah tertutup rapat selama 7 hari sedikit bergetar saat ini. Segera dia perlahan membuka matanya. Matanya yang hitam pekat menyapu sekujur tubuhnya. Dia merasakan tubuhnya kembali dipenuhi dogi.
Sudut mulutnya tanpa sadar menampakkan senyuman. Kaki Xiaoyan yang sedang duduk bersila mengerahkan tenaga. Seketika seluruh tubuhnya seperti pegas saat ia langsung berdiri. Pada saat yang sama gelombang suara tulang retak berulang kali terdengar dari dalam tubuh Xiaoyan. Perasaan segar membuatnya tanpa sadar menghela napas panjang. Senyum di wajahnya juga perlahan melebar. Xiaoyan menunjukkan serangkaian teknik tinju yang sangat dikenalnya dengan penuh semangat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dan kecepatan setiap pukulannya jelas lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun pertumbuhan semacam ini tampaknya tidak perlu diperhatikan, namun hal itu membuat hatinya luar biasa terkejut dan gembira. Pertumbuhan kekuatan seseorang bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam semalam. Sebaliknya, kekuatan itu harus diakumulasikan dan diselesaikan seiring berjalannya waktu. Tentu saja latihan tercepat adalah pertarungan yang paling intens. Setelah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, terutama bentrokan dengan elit Dodi, pertumbuhan kekuatan Xiaoyan bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan ahli bandi lain di level yang sama. Walaupun perubahan kecil yang muncul di tubuh Xiaoyan saat ini tampak tidak berarti, Xiaoyan juga memahami prinsip dari banyak tetesan kecil yang membentuk lautan. Hanya dengan mengumpulkannya dalam jangka waktu yang lama, seseorang dapat mencapai kesuksesan ketika kondisinya tepat. Mungkin pertumbuhan kecil ini tidak berarti di mata orang biasa. Namun begitu seseorang mampu menggabungkan perubahan kecil ini menjadi kekuatan pendorong, hal itu akan memungkinkan seseorang untuk memancarkan kekuatan hidup yang tak terbatas. Setelah pulih, Xiaoyan menarik kembali pikiran-pikiran kecil di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Dia secara acak memilih arah dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Namun ekspresi Xiaoyan sedikit terkejut di saat berikutnya. Rasa waspada langsung muncul jauh di dalam benaknya. Seseorang datang, dan itu Dodi. Dengan kejutan di hatinya, Xiaoyan juga menghentikan tindakannya untuk pergi. Mata hitamnya yang gelap buru-buru melihat ke arah asal aura itu. Pada saat yang sama doki di tubuhnya juga diam-diam mulai beredar. Menurut penilaiannya terhadap aura orang-orang kuat itu, aura yang muncul dalam jangkauan persepsi spiritualnya tampaknya milik seorang Dodi elit. Namun karena jarak antara kedua pihak cukup jauh, Xiaoyan tidak dapat memastikan apakah dia mengetahui identitas pemilik aura ini. Sial, sepertinya aku hanya bisa bersembunyi dulu. Tidak disangka aku akan bertemu orang seperti itu saat aku baru saja pulih. Xiaoyan menggertakkan giginya. Hatinya langsung dipenuhi dengan kesungguhan. Sekarang belum waktunya. Jika Xiaoyan harus berhadapan dengan seorang elit Dodi sendirian, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah baginya. Meskipun dia yakin bahwa dia bisa lolos tanpa cedera dari tangan seorang Dodi biasa, dia tidak ingin bertarung dengan mereka jika itu mungkin. Tentu saja terlepas dari apakah Xiaoyan menginginkannya atau tidak. Semuanya tergantung pada elit Dodi yang saat ini terbang ke arahnya. Pada saat ini, Xiaoyan hanya bisa berharap semaksimal mungkin agar orang ini tidak datang untuknya. Kalau tidak, maka kemungkinan besar pertempuran sengit lainnya tidak akan dapat dihindari. Tatapan Xiaoyan dengan cepat menyapu seluruh pegunungan yang tak berujung di bawahnya. Ia segera menemukan hutan lebat yang relatif tersembunyi. Seketika ia melompat dan dengan cepat turun memasuki hutan lebat itu. Pada saat yang sama, Xiaoyan menarik aura dari seluruh tubuhnya. Ia menahan napas dan fokus. Dengan hati-hati memperhatikan ruang kosong tempat ia berdiri sebelumnya. Dia dapat merasakan bahwa pemilik aura itu semakin dekat. Saat aura itu semakin dekat, ekspresi di wajah Xiaoyan juga menjadi sangat serius. Sampai suatu saat ketika sosok manusia yang menyedihkan tiba-tiba muncul di ruang kosong yang tidak ada seorang pun. Ekspresi wajah Xiaoyan langsung berubah menjadi terkejut. Hal ini dikarenakan sosok manusia yang tiba-tiba muncul di ruang hampa saat ini sebenarnya adalah Zouxian yang telah melarikan diri dengan panik setelah diintimidasi oleh kekuatan Murong Hao 7 hari yang lalu. Ketika melihat orang di depannya, Xiaoyan langsung merasa heran. Sungguh sulit membayangkan bahwa setelah dipaksa mundur oleh orang kuat seperti Murong Hao, orang ini benar-benar berani datang ke sini lagi setelah 7 hari. Mungkinkah orang ini benar-benar tidak takut mati? Xiaoyan yang berada di dalam kegelapan melemparkan pandangan penasaran ke arah Zouxian yang berada di langit. Karena orang ini berani mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke sini lagi, pasti ada alasan besar di baliknya. Kalau tidak, dia tidak akan mau mempertaruhkan nyawanya untuk muncul di sini lagi. Zouxian yang telah menampakkan dirinya masih tampak sangat pucat. Meskipun luka-luka di tubuhnya awalnya telah ditekan, itu hanya mengobati gejalanya dan bukan akar penyebabnya.
Ini dapat dilihat dari auranya yang sangat lemah. Selain itu, salah satu lengannya telah dipotong oleh Murong Hao, menyebabkan kekuatannya sangat rusak. Hal ini menyebabkan Zhao Xian saat ini menjadi lebih lemah daripada yang terlihat di permukaan. Mungkin inilah alasannya mengapa Xiaoyan tidak mampu mengenali identitas orang itu setelah merasakan auranya. Setelah memahami ini, Xiaoyan tidak dapat menahan senyum dingin di wajahnya. 7 hari yang lalu orang ini sangat sombong. Saat itu Xiaoyan yang lemah seperti anak domba di hadapannya. Namun sekarang posisi mangsa dan pemburu sudah bertukar. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak dapat menahan rasa penasarannya. Jika orang ini melihat bahwa dia muncul di depannya dalam kondisi yang begitu baik, ekspresi menarik seperti apa yang akan ditunjukkan oleh wajah Zhao Xian. Namun Xiaoyan tidak terburu-buru untuk mengungkapkan dirinya. Dia juga ingin tahu mengapa Zhao Xian kembali lagi ke tempat ini setelah 7 hari. Ketika Xiaoyan sekali lagi memfokuskan pandangannya, Zhao Xian yang berada di langit tengah dengan hati-hati mengamati pegunungan di bawah dengan mata merahnya. Karena luka-lukanya, kekuatan spiritualnya menjadi sangat lemah. Pada saat ini kekuatan jiwanya dengan hati-hati mencari di pegunungan di bawah, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Melihat ini, Xiaoyan yang bersembunyi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Ia berpikir sejenak dalam hatinya. Setelah itu Xiaoyan dengan cepat memahami semua yang ada di depannya. Alasan Zhao Xian kembali ke sini kemungkinan besar adalah untuk mengambil cincin penyimpanannya. Karena tidak memiliki cincin penyimpanan, Zhao Xian tidak dapat menggunakan pil obat untuk pulih dari lukanya dengan cepat. Inilah sebabnya dia masih sangat lemah, bahkan setelah 7 hari berlalu. Zhao Xian jelas mengerti bahwa tanpa bantuan pil obat, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih dari luka-luka di tubuhnya. Jika ditunda terlalu lama, bahkan mungkin meninggalkan beberapa efek samping yang tidak dapat dihilangkan. Terlebih lagi jika tubuhnya yang terluka parah bertemu dengan Dodi lain, dia akan berada dalam bahaya. Sekalipun mereka berdua adalah Dodi, dia yakin mereka tidak akan melepaskan begitu saja kesempatan untuk mengalahkan anjing yang tenggelam. Oleh karena itu, meskipun dia jelas tahu bahwa Murong Hao mungkin masih di sini, Zhao Xian hanya bisa mengambil resiko agar dapat segera pulih dari luka-lukanya. Akan tetapi, dilihat dari situasi saat ini, langkah Zhao Xian ini adalah langkah yang tepat. Murong Hao telah meninggalkan tempat ini beberapa hari yang lalu. Sekarang selama Zhao Xian dapat menemukan lengan yang telah dipotong Murong Hao 7 hari yang lalu, cincin penyimpanan di jari kanannya akan kembali ke tangannya. Pada saat yang sama, hal yang paling dikhawatirkan Zhao Xian adalah pil obat tingkat 4, pil transformasi ekstrim di dalam cincin penyimpanannya. Ketemu! Pada saat tertentu, wajah pucat Zhao Xian tidak dapat menahan kegembiraan. Lengan kanannya telah terpotong. Sekarang setelah ia dapat menemukan cincin penyimpanannya, ini sudah merupakan keberuntungan besar di tengah kemalangan. Hal ini menyebabkan hati Zhao Xian tiba-tiba menjadi jauh lebih rileks. Saat kekuatan spiritual Zhao Xian yang lemah perlahan ditarik, lengannya yang patah juga perlahan melayang ke udara dari pegunungan di bawah. Ini benar-benar kejutan di tengah hal yang tak terduga. Namun pada saat ini tawa lembut yang tenang terdengar samar-samar. Pada saat yang sama, ekspresi wajah pucat Zhao Xian langsung berubah drastis. Saat berikutnya Zhao Xian menoleh untuk melihat ruang kosong di sampingnya dengan wajah terkejut. Dia melihat seorang pemuda mengenakan jubah hitam dengan lengan disilangkan di dada. Bibirnya terbuka dan membentuk senyum dingin saat dia menatapnya.